Selamat bertemu kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk hari ini. Saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal ke-15 ayat yang pertama. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Bapa untuk hari yang Kau berikan kepada kami. Berikan berkat sorgawi-Mu. Jikalau sebentar juga hamba boleh membaca, merenungkan firman-Mu, berikan kami yang menyimak juga berkat sorgawi-Mu. Bekerjalah di dalam diri kami, bahkan akhirnya berkaryalah melalui kehidupan kami, anak-anak-Mu, untuk kemuliaan Tuhan. Ampuni untuk segala dosa-dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal yang ke-15, saudara, saya akan melanjutkan di ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya untuk mati di kayu salib, Yesus berkata, jikalau dirinya lah, Yesus itu sendiri adalah pokok anggur yang benar, dan Bapa pengusahanya. Meskipun Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah, dan Israel juga adalah bangsa yang memiliki sejarah dekat dengan Allah, tetapi Israel bukan pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar adalah Yesus itu sendiri. Yesus adalah kebenaran. Di dalam Yesus ada kebenaran, karena Yesus melakukan apa yang Bapa perintahkan, melakukan apa yang Bapa lakukan. Yang benar bukan gereja di mana Anda berada, yang benar bukan pendeta Anda, tetapi gereja di mana Anda berada akan menjadi gereja yang benar, pendeta Anda akan menjadi pendeta yang benar, jikalau mereka melakukan apa yang Yesus ajarkan. Mereka meneruskan pengajaran Yesus kepada jemaat di mana Anda bergereja. Jadi tidak ada sebenarnya nantinya gereja rahasia. Anda merasa bahwa jemaat di mana Anda berada paling benar sehingga mengucilkan diri dari dunia. Kalau gereja di mana Anda berada, pendeta di mana Anda berada melakukan apa yang Yesus perintahkan, dia akan melakukan hal yang sama yang Yesus lakukan, yaitu mengajarkan Alkitab, mengajarkan firman Allah. Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah.
Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk berbuah. Ya. Jadi Anda dan saya jadi orang Kristen bukan karena surga aja. Ya, saya sudah jadi Kristen, saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya percaya jikalau dosa-dosa saya sudah diampuni. Sehingga saya tak duduk nonton TV aja di dalam kamar, di dalam rumah. Bekerja, pulang, makan, tidur, dan berulang-ulang. Karena saya sudah memiliki keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Apakah demikian? Tidak, saudara, ternyata. Ternyata saya dan saudara setelah menjadi Kristen, ada yang diharapkan, yaitu buah. Buah yang akan muncul dari hasil persekutuan kita dengan Yesus secara pribadi. Juga melalui persekutuan dengan Tuhan Yesus, melalui jemaatnya, melalui gerejanya. Dan di situ kita diharapkan menghasilkan buah-buah yang sebagaimana kita hasilkan karena hasil dari persekutuan pribadi saya dan saudara dengan Tuhan Yesus. Sehingga pertanyaannya saat ini, bagi saya dan bagi Anda, bagaimana persekutuan pribadi saya dan Anda dengan Tuhan Yesus kita? Dengan Tuhan kita, dengan Juru Selamat kita. Kita kalau panggil Yesus itu Tuhan kita, berarti kita juga mentaati, mendengarkan, dan mau melakukan apa yang Tuhan kita Yesus Kristus sudah ajarkan, sudah perintahkan. Dan perintah-perintah tersebut akan menghasilkan buah seperti yang Tuhan kita harapkan. Apakah Anda menghasilkan buah seperti yang Tuhan kita harapkan? Ini sebetulnya sangat dasar sekali di dalam landasan iman Kristiani. Saya dan saudara dipanggil untuk berbuah di dalam kekristenan kita, dan buah itu adalah refleksi dari persekutuan saya dan saudara secara pribadi dengan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Itu akan menjadi ukuran dari buah yang kita hasilkan. Bagi kita yang berbuah, kita akan dibersihkannya supaya apa? Supaya tambah berbuah lebih lebat. Supaya berbuah lebih lebat. Jadi itu sebetulnya adalah harapan dari Tuhan agar anak-anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen berbuah. Dan setelah berbuah, Tuhan akan bersihkan terus dan semakin lebat buahnya. Apakah saya dan Anda menemukan akan hal tersebut? Ya, termasuk orang Kristen awam dan juga para hamba Tuhan, pendeta, pastor, dan sebagainya. Apakah kita bertemu dengan pengajaran Tuhan sendiri? Ya, kalau kita sudah berbuah, kita akan tambah dibersihkannya supaya buahnya tambah lebat. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saya dan saudara dan setiap orang Kristen sudah bersih oleh firman. Kita sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah di dalam Yesus Kristus ketika kita percaya kepada firman jikalau Yesus adalah Mesias. Kita sudah menyerahkan hidup kita untuk ditebus oleh Yesus Kristus. Saya dan saudara sudah dibeli kembali oleh darah Yesus.
Dan saya dan saudara sebagai orang Kristen, seperti Alkitab ajarkan, kita bukan milik kita lagi. Kita dimiliki oleh Kristus dan kita dipanggil untuk berbuah bagi Kristus untuk kemuliaan Bapa. Ini semua kembali adalah dasar-dasar dari iman Kristiani yang terkadang diabaikan, terkadang dilupakan, dilalaikan, bahkan ditinggalkan. Justru berfokus pada fokus-fokus yang kurang utama. Kekristenan Anda bisa berfokus pada hal-hal yang kurang utama. Sedangkan yang utama setelah saya dan saudara menjadi orang Kristen adalah menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan Bapa. Kita menjadi Kristen karena kita sudah dibersihkan dosanya, sudah diampuni dosanya. Dan kita diingatkan, kita juga diingatkan meskipun saya dan saudara sudah mengaku percaya dan diampuni oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kita di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-10 itu ketika Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Kita juga diingatkan kalau saya dan saudara hidup di dunia yang diisi oleh dosa yang bagikan debu-debu itu. Yang selalu kita harus memeriksanya, membersihkannya senantiasa agar dosa itu tidak menempel dan merusak, bahkan akhirnya membawa penyakit. Saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya sudah dibersihkan oleh karena firman. Sehingga saya dan saudara dipanggil untuk tinggal di dalam Yesus. Saya dan saudara akan tinggal di dalam Yesus dan Yesus akan tinggal di dalam diri saya dan di dalam diri saudara, maka disitulah akan terjadi buah seperti yang Yesus harapkan bagi kita. Sehingga sebenarnya sangat sederhana sekali. Kita mencoba melihat kaca pembesar. Kalau tidak ada kaca pembesar, ya di kamar mandi mungkin ada kaca. Kita ngaca, kita merefleksi diri sebagai orang Kristen. Apakah saya menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan Bapa di sorga? Itu penting sekali, saudara. Jangan hanya hari ini lalu begitu saja tanpa memikirkan kalau saya dan saudara hidup dan tinggal di dalam Yesus. Atau setelah jadi Kristen, saya dan saudara juga tetap tinggal di dalam diri kita masing-masing. Yang emosi tetap emosi, yang suka marah-marah tetap suka marah-marah, ya, yang suka nonton hal-hal yang tidak berguna, bahkan yang berdosa, tetap aja melakukan hal yang sama dan sebagainya. Kalau Anda saat ini kembali, saya juga mengaca dan merefleksi diri tanpa saya dan saudara sebagai orang Kristen tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita, kita tidak akan menjadi orang Kristen yang membawa berkat. Kita tidak menjadi orang Kristen seperti yang Yesus harapkan untuk menghasilkan buah hasil dari persekutuan saya dan saudara secara pribadi dengan Tuhan. Jadi sebetulnya sangat sederhana sekali kalau saya dan saudara saat ini menyadari tidak memberikan buah atau tidak memberikan buah semaksimal mungkin. Sebenarnya saya dan saudara tahu kita bisa memaksimalkan buah itu. Biarlah kita juga boleh kembali menyadari dan mau datang kepada Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan sepenuh hati. Jangan ikuti orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi kalau saudara membaca Alkitab ini, saudara akan menemukan, oh ternyata orang yang mengaku Kristen ini tidak tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus tidak bisa tinggal di dalam orang itu dan bekerja di dalam orang itu
untuk menghasilkan buah melalui orang itu yang ngaku Kristen. Dan biarlah ini Anda terima secara pribadi agar Anda juga boleh tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam diri Anda, dan Yesus bekerja di dalam diri Anda dan melalui diri Anda. Kalau Anda baca dari Efesus pasal yang kelima ayat 26, saya akan bacakan saudara. Dari Efesus pasal yang kelima ayat 26 dan ayat 27. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian Yesus menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Yesus membersihkan kita supaya kita menjadi cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat Tuhan itu kudus dan tidak bercela. Supaya saya dan saudara dan setiap orang yang mengaku Kristen itu menjadi orang-orang yang dikuduskan oleh Allah di dalam Yesus dan tidak bercela. Tentunya kembali kita tidak akan langsung menjadi sempurna, tetapi dengan ketaatan kita untuk mau tinggal di dalam Yesus dan mempersilahkan Yesus tinggal, bekerja, dan berkuasa atas diri kita masing-masing sebagai orang percaya, kita akan dibuatnya tambah cemerlang. Kita akan dibuatnya tambah kudus, tambah tidak bercela melalui proses pekerjaan Roh Kudus. Biarlah itu adalah hal-hal yang kita alami secara pribadi dari waktu ke waktu. Dan itu tandanya saya dan saudara ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita, dan Yesus bekerja. Dan di sini juga diingatkan, tanpa saya dan saudara mau tinggal di dalam Yesus, tidak akan terjadi. Kita tidak akan menghasilkan buah seperti yang Tuhan Yesus harapkan. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mudah-mudahan Anda yang tidak ada Alkitab kembali Anda baca sendiri. Dengan membaca sendiri, mungkin firman Tuhan lebih jelas berbicara secara langsung kepada Anda. Di ayat kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi Yesus itu adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, kita akan berbuah banyak. Kita akan berbuah banyak. Kalau ranting-ranting itu memisah dari pokok anggur, pokok pohon itu akan menjadi kering, layu, dan mati. Itu bisa ilustrasi yang Anda alami saat ini. Kalau Anda tidak nempel pada pokok anggur itu sendiri yang adalah Yesus, Anda akan kering dan akhirnya mati, rontok, dibuang. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, saudara, jelas sekali, mudah dipahami, ia berbuah banyak. Ia berbuah banyak. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya tentunya Anda bisa berbuat apa-apa. Bahkan tentunya Anda bisa sukses di dunia ini tanpa Yesus. Ya. Buktinya orang yang bukan Kristen juga banyak yang sukses di dalam kehidupannya. Tetapi di sini berbicara tentang sesuatu yang bersifat kekal, Kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa yang akan menjadi kemuliaan bagi Bapa. Kamu akan berusaha berbuat baik supaya kamu menyenangkan hati Tuhan,
Tetapi kalau itu dengan usahamu sendiri tanpa kamu mau ya, tinggal di dalam Yesus dan mempersilahkan Yesus bekerja dan berbuah melalui kamu, itu tidak akan terjadi. Ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Dan di sini kita diingatkan sebenarnya tandanya ya, yang membuktikan bahwa saya dan saudara adalah orang Kristen, ya, murid-murid Tuhan, anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah dibersihkan dosanya oleh Tuhan. Nanti buktinya adalah buah-buah yang keluar dari saya dan saudara. Buah-buah hasil dari kelahiran baru kita di dalam roh. Buah-buah yang dihasilkan di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Itu saudara ya. Buah-buah yang bersifat kekal, yang tidak akan layu dan dimakan oleh zaman. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Doa-doamu akan dikabulkan. Kalau saya dan saudara tinggal di dalam Yesus dan firman Yesus, firman Allah tinggal di dalam kita, firman Allah dan Yesus mengajar kita bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus dosanya oleh Yesus, sebagai orang-orang yang dimiliki oleh Yesus, sebagai orang-orang yang dipanggil untuk berbuah bagi kemuliaan Bapa di dalam Yesus Kristus. Kita tahu bagaimana kita akan berdoa dan meminta di dalam doa-doa kita permohonan yang akhirnya memuliakan Bapa, dan doa-doa kita akan didengar. Doa-doa kita akan didengar. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dan Yesus kembali di sini dengan jelas mengatakan tandanya jikalau orang yang mengaku Kristen itu adalah benar-benar murid Yesus, jikalau mereka itu berbuah banyak bagi kemuliaan Bapa, Mungkin saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah dengan sungguh-sungguh berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku ini orang Kristen loh ya. Aku ini benar-benar sudah Kau selamatkan. Aku sudah benar-benar menyerahkan hidupku kepadamu. Tapi kok aku tidak menemukan buah-buah ya dari hasil kekristenanku. Mungkin ada saatnya untuk Anda kembali merefleksi diri. Apakah kita tinggal di dalam Yesus? Kita membaca firman Tuhan setiap waktu. Kita mendengarkan khotbah-khotbah yang mengajarkan tentang Alkitab. Apakah kita memiliki persekutuan di dalam gereja? Apakah kita juga memiliki hubungan dengan sesama saudara seiman untuk membangun iman, untuk mendorong antara yang satu dan yang lain? Dan banyak hal yang kita bisa refleksikan kalau saya dan saudara jadi orang Kristen dan menemukan jikalau diri kita tidak menghasilkan buah. Dan mungkin Anda bisa konseling dengan pendeta Anda sebelum itu berkelanjutan. Kalau Anda benar-benar telah mengaku jikalau Anda adalah orang yang sudah ditebus dosanya oleh Yesus sebagai orang Kristen. Dari situ Anda akan memulai hidup baru yang berbuah, dan akhirnya goalnya saudara, goal kehidupan orang Kristen itu memuliakan Bapa, tidak mencemarkan Bapa, tidak justru menjadi batu sandungan bagi kekristenan. Lah kok kekristenan kok hidupnya seperti itu?
tetapi menjadi cermin. Jikalau Yesus itu tinggal di dalam diri saya dan tinggal di dalam diri saudara, sehingga manusia bisa melihat. Manusia yang belum pernah membaca Alkitab, bukan orang Kristen, bisa melihat kita. Oh, itu toh. Ya. Itu toh orang Kristen itu. Hidupnya tinggal di dalam Yesus seperti itu buah-buahnya. Buah-buah yang membawa dan bersifat kekal. Ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Bapa mengasihi Yesus, Yesus mengasihi kita, dan agar kita tinggal di dalam kasih Yesus. Kembali sebelumnya saya katakan di dalam Alkitab ini, firman Allah mencatat jikalau Allah itu adalah kasih. Yesus itu adalah kasih. Bukan hanya mengatakan jikalau Allah itu pengasih, pemurah, dan sebagainya, tetapi Alkitab ini firman Allah mencatat jikalau Allah itu adalah kasih. Sehingga kehidupan Kristen dasarnya adalah kasih. Dasarnya adalah kasih. Hubungan saya dan saudara dengan Tuhan dilandasi oleh kasih. Jadi motornya, penggeraknya adalah karena kasih, bukan karena paksaan. Sehingga kembali jangan jadi orang Kristen karena terpaksa, dan jangan memaksa orang untuk jadi Kristen karena masing-masing harus bertemu dengan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Itu yang benar-benar akan merubah orang itu dan akan tetap tinggal di dalam kasih Allah melalui Yesus. Kalau tidak, ya contohnya nanti akan terbukti sendiri ya. Orang Kristen yang motornya, yang dasarnya, yang motivasinya bukan karena kasih Allah. Ya. Fokusnya bukan kepada Allah. Fokusnya kepada dirinya sendiri, kepada emosinya, atau kepada yang lain-lain. Tetapi tidak kepada Allah yang adalah kasih. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Bahkan akhirnya nanti setiap hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang melayani yang dasarnya bukan karena kasih Allah, dia akan memelintir pelayanan Kristen itu untuk kepentingan-kepentingan yang lain, entah dirinya, entah kelompoknya, atau entah siapa atau apa. Tetapi kalau saya dan saudara telah menyadari kita menjadi Kristen karena kasih Allah, Allah yang telah mengasihi kita, kita akan tinggal hidup di dalam kekristenan kita dengan dasar yang tetap sama, yaitu kasih Allah. Bukan kasih saya, bukan kasih saudara. Karena kasih kita adalah sangat temporal, sementara. Bahkan kasih kita terkadang kita mengatakan kasih itu karena kita ada yang kita inginkan. Ya. Kita mengasihi orang lain karena kita mengharapkan sesuatu dari orang lain itu. Bahkan kita bisa memanipulasi dalam nama kasih. Kita akan memeras orang lain. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Yesus telah menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasih-Nya sampai di atas kayu salib itu. Karena apa? Karena Allah begitu mengasihi manusia. Yesus begitu mengasihi saya dan saudara, sehingga Yesus pun rela untuk mati bagi saya dan bagi saudara, bagi dunia, untuk menyelamatkan kita, agar kita yang mau dikasihi Allah di dalam Yesus Kristus diberikan kehidupan kekal, diberikan jaminan sorga, bahkan kita akan dibuatnya berbuah bagi kemuliaan Bapa selama
kita masih tinggal di bumi ini, di dunia ini. Ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih. Kalau saya dan saudara menuruti perintah-perintah Yesus, kita tinggal di dalam kasih Yesus. Kembali pertanyaannya saudara, apakah saya dan saudara tinggal di dalam kasih Yesus? Kembali di atas tadi kita akan bisa berbuah bagi kemuliaan Bapa kalau kita mengasihi Allah dan mau tinggal di dalam Yesus. Sehingga kembali sebetulnya nanti driving force-nya itu, motornya, motivasinya. Kehidupan orang Kristen itu karena kasih Allah itu sendiri, bukan diri kita, bukan kemampuan kita, bukan usaha kita. Tetapi karena Allah telah mengasihi saya dan saudara, dan saya dan saudara mau tinggal di dalam kasih Allah melalui Yesus. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Sehingga kembali jadi orang Kristen, saudara. Kalau ditanya, ngapain sih kamu jadi Kristen? Gak ada bedanya. Ya bedalah. Ya bedalah. Kekristenanku itu jelas. Aku tahu siapa yang aku sembah. Aku tahu siapa yang aku ikuti. Aku tahu siapa yang mengajar aku. Tuhanku itu berbicara langsung kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya. Jadi bukan kata siapa, bukan kata pendeta itu, bukan kata saya. Tapi aku langsung menuruti kata-kata Tuhanku, kata-kata Allahku yang ada di Alkitab ini. Bahkan mungkin kembali saudara, Anda akan lebih jelas untuk membaca langsung dari Alkitab ini untuk mendapatkan perintah Allah, untuk mendapatkan perkataan Yesus sendiri. Terkadang perkataan saya atau perkataan pendeta lain justru membingungkan, bahkan mengaburkan isi firman ini. Ya, oleh karena itu saya katakan kalau ada Alkitab Anda simak. Kalau saya mengaburkan isi Alkitab ini, kalau saya melenceng dari isi Alkitab ini, Anda tahu gitu. Loh, lah kok yang dikatakan tidak sesuai yang dibaca. Pernah Anda mengalami itu? Anda mendengarkan khotbah tetapi kok tidak dari bacaannya ya? Yang didengarkan kok tidak dari Alkitab yang dibacanya tadi. Anda akan tahu. Anda akan tahu. Semuanya itu kukatakan kepadamu, ayat 11, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Salah satu goal agar saya dan saudara itu mentaati perintah Tuhan, kita mendapatkan sukacita yang penuh dari Tuhan. Sukacita yang penuh itu tinggal di dalam diri kita, saudara. Tinggal di dalam diri kita. Sehingga kembali saat ini, apakah saya dan saudara mengalami sukacita Tuhan? Kita bisa bersukacita saat ini. Meskipun dunia ini penuh dengan duka cita. Dunia ini penuh dengan duka cita, saudara. Saudara lihat berita. Pembunuhan demi pembunuhan, pertikaian demi pertikaian, peperangan demi peperangan. Ya. Bahkan peperangan politik itu begitu kejam. Hati-hati. Sebagai orang Kristen, agar kita tidak kehilangan sukacita yang Allah sudah berikan di dalam Yesus Kristus, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Karena dunia ini memiliki fokus yang lain. Dunia ini menolak Allah, menolak Yesus yang telah menciptakannya. Tetapi Anda sudah ditemukan dan mau kembali kepada pencipta Anda. Dan di dalam Yesus Kristus Anda sudah diberikan sukacita yang penuh. Sehingga Anda yang tinggal di dalam dunia yang penuh dengan duka cita ini, Anda bisa diberi kesempatan untuk menyaksikan jikalau di dalam Yesus ada sukacita. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Meskipun kiri kanan kita, depan belakang kita
bergemuruh. Sehingga goalnya saudara, ayat yang ke-11 kalau Anda baca, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Goalnya kehidupan kita dari hari ke hari memiliki sukacita yang penuh dari Tuhan Yesus. Kembali kalau kita merasa sukacita di dalam Tuhan Yesus itu tidak ada, tidak penuh, berarti kita harus kembali mendekatkan diri dengan Tuhan. Mendekatkan diri dengan Tuhan. Ayat 12, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau kita sudah simak dari Injil Yohanes ini bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan, mengingatkan, memerintahkan murid-muridnya untuk saling mengasihi. Karena kembali dasar kekristenan itu sendiri adalah kasih. Kita tahu siapa yang kita sembah, yaitu Allah yang adalah kasih. Kita tahu bagaimana kita hidup di dalam kekristenan, yaitu saling mengasihi. Mengasihi itu tidak mudah, saudara. Lebih-lebih kalau saya dan saudara tidak pernah mau mentaati firman Tuhan. Yang kita katakan ya cuman excuse, jadi alasan demi alasan. Ya saya kan banyak kelemahan gitu ya. Saya kan banyak kelemahan, jadi ya maafkan saya kalau saya tidak bisa mengasihi. Tanpa Anda dan saya juga mau mendengarkan perintah Tuhan Yesus agar kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan tinggal di dalam kita. Maka kita akan memiliki buah-buah hasil dari persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Salah satunya adalah buah kasih itu sendiri ya. Seperti mana dicatat di dalam Galatia pasal yang kelima, saya akan baca ya. Galatia pasal yang kelima ayat 22. Demikian bunyinya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi hasil persekutuan saya dan saudara dengan Tuhan Yesus secara pribadi, baik sebagai orang Kristen awam, lebih-lebih para hamba Tuhan, dan mereka yang melayani atas nama gereja, untuk memiliki buah-buah tersebut. Dengan kata lain, itu adalah buah-buah roh yang berupa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kasih kita bukan hanya terhadap kelompok-kelompok tertentu. Kasih suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, dimulai dari rumah dulu ya. Jangan sampai nanti yang menyedihkan itu kalau kita melayani tapi kita meninggalkan kasih kita terhadap orang rumah. Ya, sebagai suami tidak mengasihi istrinya, istrinya merasa ditinggalkan, tidak dihargai, tidak pernah didengarkan. Demikian juga, lah istriku kok melayani dengan rajin tapi kalau di rumah kok kayak gitu. Kasih itu dimulai dari rumah dulu ya. Dan jangan sampai anak-anak kita bilang, lah orang tuaku itu kayak dewa kalau di gereja, ya, disembah, dihargai oleh orang banyak, tapi kalau di rumah kok bengis. Sehingga kasih itu kita bisa praktekkan masing-masing dari rumah kita. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus ingin agar kita dekat dengan Dia.
Tuhan Yesus adalah teman yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita, yang mana kita sebenarnya telah mengidap penyakit yang membawa kematian. Setiap manusia mengidap penyakit yang membawa kematian, saudara. Tetapi Yesus telah menyerahkan nyawanya agar kita tidak mati karena penyakit kita. Dengan kematian Yesus, penyakit kita disembuhkan. Dengan kematian Yesus, kita beroleh hidup. Karena Yesus sendiri telah mengasihi kita. Yesus mengorbankan nyawanya bagi kita yang dikasihinya. Kita disebutnya sebagai teman. Karena apa? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Sebagai sahabat, kita sudah diberitahu bagaimana kita hidup mendengarkan suara Allah, perintah Allah yang sudah difirmankan di dalam Yesus, pekerjaan Allah yang sudah dilakukan di dalam Yesus. Kita sudah dibuatnya mengerti itu semua. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sehingga kembali di masa-masa akhir, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya agar kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu akan menjadi kemuliaan Bapa. Ya. Jadi jangan kamu pergi bikin komunitas rahasia sendiri-sendiri, tapi kamu pergi terbuka bagi dunia, menyaksikan siapa Yesus, yang adalah Allah yang mengasihi manusia. Di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada kehidupan kekal, di dalam Yesus ada jalan untuk orang bisa masuk surga. Jadi kembali saudara, inti-intinya, panjang-panjangnya itu agar saya dan saudara setelah jadi Kristen, kita tinggal di dalam Yesus dan kita menghasilkan buah. Dan buah itu terjadi karena persekutuan saya dan saudara secara pribadi dengan Tuhan Yesus, karena mentaati apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Dan inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya. Kasihilah seorang akan yang lain. Ya. Jangan kita justru saling bertengkar di antara keluarga Kristen sendiri, ya. Di antara pendeta, di antara hamba Tuhan, ya. Saling menjelek-jelekan, ya. Pokoknya justru tidak saling mengasihi, itu salah total. Dan ini terjadi, saudara. Ini terjadi. Dan ini bisa saya lakukan kalau saya tidak mentaati perintah Tuhan Yesus. Saya akan hanya berargumentasi. Lah itu mulai dulu kok ya. Lah di sana juga ngomongi aku kok ya. Lah yang kamu contoh itu siapa gitu nantinya ya. Inti-intinya akhir-akhirnya mentok-mentoknya itu yang kamu dengarkan siapa? Mereka atau kamu mau mentaati Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya kita bisa berbuah karena kita mentaati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.